Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik Capas 2020. Selamat sore. Di sini akan menjelaskan materi tentang desa bahagia, ya, desa bahagia. Apa yang dimaksud dengan desa bahagia di Pasibra, terutama di Pasibra Kabupaten Garut. Desa bahagia itu kalau menurut buku di sini dijelaskan, ya, akan bacakan. Desa bahagia itu salah satu desa yang merupakan gambaran desa yang anggotanya terdiri dari insan-insan pengamal Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Maksudnya seorang Pasibra itu wajib mempunyai jiwa berpancasila, nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, maka itu di desa bahagia ini di Pasibra Kabupaten Garut itu sering dinamakan dengan Pusdiklatsar, ya, Pusat Pendidikan dan Latihan Paskibra Kabupaten Garut, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah mewujudkan kebiasaan hidup berpancasila dengan keluarga bahagia yang anggotanya ditata, ya, atas dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa. Jadi tujuannya itu memang untuk hidup lebih baik lagi agar adik-adik mempunyai jiwa yang tegas, disiplin, dan akan berguna bagi nanti adik-adik setelah lulus sekolah mungkin, ya, seperti itu. Ada lagi di sini desa bahagia itu selalu diawali dengan upacara pembukaan. Ya, kita dibuka. Setelah itu biasanya dibuka kalau di Kabupaten Garut itu dibuka oleh kepala dari Dispora, ya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga kita undang dan melalui tahap tantingan. Nah, ada yang tahu gak tantingan apa? Di sini ini ada Pasbar dan Pasdia. Ada yang tahu tantingan apa? Nah, nggak ada. Tantingan itu sebuah proses penerimaan, memantapkan hati, memantapkan diri. Apakah ini gambaran, ya, proses penerimaan itu tantingan, ya, meyakinkan diri siap atau tidak untuk dididik dan ditempa, disimbolkan dengan tantingan. Biasanya tantingan itu ada semacam buah-buahan, potong pita, ya kan. Nah, ketika masuk berarti mereka sudah bersedia dididik dan ditempa oleh Pasibra di kabupatennya masing-masing atau di Kabupaten Garut di sini. Itu tantingan, ya. Kenapa disimbolkan dengan buah-buahan dan lain-lain? Karena waktu sejarahnya itu memang penyambutan itu selalu seperti itu, ya, dulu. Ya, makanya ya sampai sekarang kami terapkan seperti itu, potong pita. Mungkin sampai sekarang juga peresmian gedung dan segala macam biasanya pakai suka potong pita. Nah, itu sebetulnya tantingan, ya. Oke, lanjut. Dasarnya apa? Ada 4, ya. Idealnya Pancasila, konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945, strategisnya GBHN, dan terakhir operasional ada Kepses nomor 23 tahun 1979, keputusan Menteri P dan K, ya, nomor sekian Inpres nomor 12 tahun 1972. Itu dasar dasar Pasibra Kabupaten Garut melaksanakan desa bahagia atau Pusdiklatsar, ya. Kegiatannya apa saja di desa bahagia itu? Kegiatannya ada penerimaan peserta, jadi adik-adik mendaftarkan diri ke Pasibra Kabupaten Garut. Lalu nanti kedua ada, ya, penerimaan. Setelah penerimaan masuk tantingan dan segala macam kegiatannya itu mungkin ada penerimaan, kedua sholat, sembahyang, ya, itu perlu wajib. Ada lagi beberapa kegiatan seperti kegiatan wajib Pasibra itu ada senam di pagi hari, ya. Sebelum melaksanakan kegiatan apapun itu selalu melaksanakan senam pagi yang dipandu oleh panitia, ya. Gunanya apa? Agar melemaskan otot-otot, karena desa bahagia itu kegiatannya banyak sekali, padat, ya, tidak ada waktu untuk kalian santai-santai, ya, karena di sini pembinaan mental dan fisik yang harus kalian tempa, ya, untuk hidup lebih baik lagi, gitu, ya. Selanjutnya beberapa ada makan bersama, ya. Makan bersama di Pasibra itu sangat unik, ya, karena
selalu bareng, selalu rapi, ya, makannya di waktu, dah. Itu melatih kedisiplinan luar biasa. Lanjut ada kegiatan belajar dan berlatih, belajar tentang apa saja, tentang kenegaraan, nasionalisme, ya, semua tentang sikap dan sifat seorang paskibra. Berlatih tentang baris berbaris, ya, untuk mendisiplinkan diri, ya, untuk mensukseskan pengibaran bendera merah putih juga. Lanjut ke hidup di alam terbuka. Nah, paskibra juga hidup di alam terbuka bisa, bukan hanya pramuka saja. Bisa paskibra pun bisa melakukan hidup di alam terbuka, ya, seperti itu. Dulu Pagar tuh pernah jadi panitia di super campnya Purna Paskibraka Indonesia pada tahun berapa ya, 2017-an lah, berapalah, pokoknya 2015-an, waktu diketuai oleh Kang Wildan Firmansana. Pagar pernah menjadi pernah menjadi panitia di kegiatan tersebut, ya. Nah, itu bukan hanya bukan hanya pramuka atau yang lain, organisasi lain, tapi paskibra pun bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar, ya, gitu. Selanjutnya menjelang penutupan itu biasanya ada beberapa renungan malam, ya, untuk apa tujuannya, diisi dengan kata-kata yang bisa memotivasi adik-adik untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya, untuk pergi tidur dan mengarahkan peserta untuk segera tidur dengan tertib, ya, seperti itu. Ada renungan jiwa, ya. Pada dasarnya latihan kepemimpinan dan keterampilan itu sasarannya pokoknya diarahkan pada pembentukan watak, kepribadian, pembinaan mental. Jadi renungan jiwa itu, ya, untuk memberikan kepribadian yang tangguh, gitu ya, seperti tagline-nya Pagar kan, tangguh, tanggap, terenginas. Nah, makanya renungan jiwa sangat penting di Desa Bahagia. Ini juga disebutkan ada api unggun. Bukannya, sekali lagi, bukan hanya sekedar pramuka yang bisa membuat api unggun, tapi Pagar Paskibra pun bisa melaksanakan api unggun. Kenapa? Karena gak ada aturannya, ya. Kalau pramuka mungkin setahu Akang, pramuka itu api unggun itu milik pramuka, nggak ada. Api unggun itu semuanya, mau itu siapa saja, mau itu di hutan, bisa melaksanakan api unggun. Nah, ya, untuk menghangatkan diri, biasanya seperti itu. Dan biasanya di tengah api unggun itu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berani tampil, ya, kreasi-kreasi dari beberapa peserta, ya kan, biasanya seperti itu. Di tengah api unggun sangat menarik lah menurut Akang, ya. Ada beberapa diakhiri dengan Desa Bahagia ini diakhiri dengan pengukuhan. Ada yang tahu gak pengukuhan itu apa? Nah, di sini pengukuhan itu identik dengan apa, gitu, ya. Akang jelaskan di sini tuh, pengukuhan itu proses penugasan. Pengukuhan itu proses penugasan. Penugasan untuk apa? Kalau Paskibra Kabupaten Garut ditugaskan untuk menjadi senior yang lebih baik di satuannya masing-masing, ditugaskan untuk menjadi seorang paskibra yang bisa mengibarkan bendera dimanapun dan kapanpun, ya, untuk bisa menjaga sikapnya. Karena apa? Karena di Kabupaten Garut diberikan lencana kepemimpinan, yaitu LK, yang artinya apa? LK ini sebuah lencana pemimpin yang harus kalian jaga, seperti itu. Harus kalian hormati dan lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, seperti itu. Malu sama LK ketika kalian misalkan menyontek, misalkan kalian kalau di sekolah itu kebiasaan apa, ya, bolos, atau misalkan gak ada guru di luar nongkrong. Nah, ya, seperti itu. Malu kalau anggota Paskibra itu kalau seperti itu malu, ya. Ada yang ngerasa di sini sepertinya, ya. Oke, lanjut. Nah, beres sebetulnya. Materi Desa Bahagia itu seperti itu. Tapi akan jabarkan apa gunanya Desa Bahagia. Maksudnya kita akan pertegas lagi. Kegunaan Desa Bahagia itu apa, gitu, ya. Apa yang didapat setelah kalian menempuh Desa Bahagia.
apa ya, pengalaman Akang, Desa Bahagia ini sangat berguna untuk Akang, untuk kehidupan Akang lebih baik lagi, terutama dirasakan setelah keluar sekolah ya. Coba kalian pikirkan perusahaan mana yang tidak membutuhkan orang-orang disiplin ya, pasti membutuhkan orang-orang disiplin, semua perusahaan. Nah ini Desa Bahagia membentuk orang-orang disiplin. Banyak sekali dari anggota kami pagar menjadi aparatur negara, TNI, polisi, semuanya. Dari kita dari 92 melaksanakan Desa Bahagia, dan alhamdulillah yang melaksanakan Desa Bahagia itu sebagian besar adalah orang-orang sukses ya. Dan mudah-mudahan ketika adik-adik mendaftarkan diri di Paskibra Kabupaten Garut untuk mengikuti Desa Bahagia, ya mudah-mudahan hidup adik-adik bisa lebih baik setelah nanti keluar dari sekolah ya. Itu Desa Bahagia, kegiatannya seperti itu. Apa ya, Desa Bahagia itu bahagia itu artinya ketika kalian bersusah-susah dulu ya, terus kalian bahagia di kemudian ya. Ada pepatah kan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah ini Desa Bahagia maksudnya ya. Kalian di SMA dididik, ditempa, dibina, luar biasa lah, ditempa segala macam. Dan akhirnya apa? Akhirnya ketika kalian sudah mendapatkan ilmu semua itu, ilmu kedisiplinan, ketegasan, tangguh, tanggap, teringinas, tidak akan ada yang bisa tidak akan yang bisa melecehkan lagi atau merendahkan diri kalian ya. Pesan dari Akang terakhir, ikuti Desa Bahagia, ayo daftar. Meskipun tahun ini Akang gak tahu Desa Bahagia itu dilaksanakan kapan, tapi nanti informasi selanjutnya akan pasti diinformasikan. Tapi insya Allah tahun ini insya Allah ada. Ayo ikuti, rubahlah diri kalian ke yang lebih baik, lebih disiplin, lebih tegas. Kami di sini menunggu kalian di Desa Bahagia. Itu saja dari Akang. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik Capas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paskibra, tangguh tanggap teringinas.